Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Coding, channel yang akan membahas seputar mobile development, khususnya menggunakan Flutter. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang perbedaan dasar dari Block dan Qubit, di mana Qubit ini adalah bagian dari Block. Oke, tanpa menunggu lama, langsung saja ke penjelasannya. Baik, teman-teman, di sini kita akan masih menggunakan contoh dari video yang kelima, yaitu aplikasi Counter App. Namun, teman-teman tidak usah khawatir karena secara konsep sama, walaupun nanti diimplementasikan di studi kasus yang lain ya. Dan nanti di series ini juga nanti kita akan ada studi kasus sesuai dengan tingkatannya ya, sesuai dengan tingkatannya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, sekarang Counter App, mungkin besok studi kasus nextnya login atau nanti get API yang lebih kompleks ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, yang penting teman-teman paham dulu konsep dasar dari Qubit dan Block. Baik, langsung saja ya teman-teman. Di sini ketika kita menggunakan Block, maka kelas Block kita itu mengextend pada kelas Block, di mana kelas Block ini memiliki dua parameter ya teman-teman, yaitu event dan state. Namun jika kita membuat sebuah kelas counter block menggunakan Qubit, ya bisa kita buat ya sini kelas counter Qubit, kita extend di Qubit ya, sama package-nya sama ya, tetap menggunakan package Flutter Block. Lalu di dalam kelas Qubit kita hanya membutuhkan parameter state saja, tidak ada event, jadi hanya state. Misal sini kita kasih counter state ya, kita akan menggunakan state dalam bentuk objek dari kelas counter state. Bagi teman-teman yang masih belum paham tentang state apa aja yang bisa dibuat, teman-teman bisa nonton video yang kelima ya, yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa untuk state tidak melulu tentang integer, string ataupun objek, semua tipe data bisa sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita balik lagi ke pembahasannya tentang Block dan Qubit ya. Dari sini sudah ada perbedaan teman-teman ya. Kalau di Block itu ada event, kalau di Qubit tidak ada event. Lalu bagaimana kita men-trigger perubahan UI jika menggunakan Qubit namun tidak ada eventnya? Nah, yaitu jawabannya menggunakan method ya, atau menggunakan function. Nah, sekarang kita tunjukkan di sini. Di sini ada error, sama ya, awal tetap sama, yaitu kita butuh sebuah konstruktor untuk melakukan inisialisasi value-nya, yaitu counter Qubit. Konstruktornya kita extend ke super, di mana di sini kita masukkan counter state ya. Kenapa kok counter state? Ingat, karena state kita adalah counter state. Lalu untuk inisialisasi value-nya kita kasih 0. Yes. Dari tahapan ini sama ya teman-teman ya. Supaya teman-teman tidak bingung, ini saya komen dulu teman-teman. Ya, komen ini saya samakan dengan state-nya ya, biar sama perbedaan, biar tahu perbedaannya. Untuk state berarti di sini state-nya adalah counter state 0. Nah, sama. Baik. Sekarang jika di kelas Block kita menggunakan event, yaitu kita membutuhkan sebuah metode on event, maka di Qubit tidak ada. Berarti caranya langsung kita buat metode seperti ini, void, yaitu misalnya kita beri nama increment, atau kita kasih nama supaya jelas ya, karena kelasnya counter, kita beri nama counter increment. Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman langsung buat metodenya, lalu tinggal lakukan emit di dalamnya. Kalau di sini
proses melakukan emit dilakukan di dalam metode on event, tapi kalau di Qubit tidak, langsung di dalam metode yang kita buat. Itu kita tinggal emit, yang mana kita emit adalah, ingat yang di emit adalah state-nya, state barunya yaitu counter state, di mana value-nya kita perbarui menjadi state.value ditambah dengan 1 ya, karena increment ya ditambah dengan 1. Ini sudah kita bahas ya di video nomor 5, teman-teman bisa tonton. Lalu untuk decrement-nya void the counter decrement decrement. Nah, lalu kita emit counter state.value dikurangi dengan 1. Nah, seperti ini. Sama ya teman-teman ya. Jadi kita langsung bisa buat metode dalam melakukan emit di dalam metode tersebut. Nah, kalau menggunakan blok ya kita menggunakan seperti ini. Kita ganti di dalam emitnya sama ya. Ini kalau kita copy bisa ke atas juga bisa ini ya. Ini kita hapus counter state. Nah, ini sudah emitnya, sudah ada emit, nggak boleh ada emit lagi. Nice. Lalu kita copy dalamnya ini, kita pastekan ke sini. Oke, save. Nah, sama ya teman-teman ya, sudah sama, dan ini sama-sama bisa dipakai. Hanya saja bedanya kalau ini dibedakan dengan event, kalau ini tidak langsung by method, dan nanti cara manggilnya juga beda. Nanti akan saya tunjukkan. Lalu di sini saya ingin tunjukkan juga kalau di sini kita bisa mecah ya metode on eventnya, di mana di sini adalah counter event ya. Kita bisa memecahnya menjadi dua, misalnya counter event dot decrement dan counter event dot decrement. Nanti akan kita bahas ya satu persatu. Oke, karena fokus kita ke perbedaan blok sama Qubit dulu ya. Nah, sekarang lihat, perhatikan di sini. Kalau kita sudah membuat Qubit ya, berarti kan tadi saya menyebutnya menggunakan metode biasa, di mana kita bisa melakukan emit di dalamnya, tidak ada event. Sekarang kita ke mainnya, makanya kita ganti ya sekarang ya, di counter block kita ganti yaitu counter state, counter Qubit, mohon maaf, lalu state-nya adalah counter state. Sekarang di providernya ini kan kita buat counter block nih, kita ganti menjadi counter Qubit. Sekarang di dalam state-nya yang ingin kita tampilkan yaitu string ya, yaitu adalah state. Ingat, state-nya adalah objek, maka kita akan mengakses value dari si objek tersebut yaitu state titik value, karena value ini adalah properti dari objek yang ada di counter state ini ya. Ini kalau namanya misalnya number ya, maka yang sini juga kita ganti number ya. Lalu ini juga kita ganti dengan number. Ini dengan number ya, number. Lalu di dalam sini kita aksesnya adalah number. Ya, jadi ini adalah properti dari state, di mana state-nya adalah kelas counter state. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya di proses pemanggilan event, ketika kita menggunakan Qubit tidak lagi ada metode add teman-teman. Jadi metode .add itu digunakan untuk menambahkan event. Karena kita menggunakan Qubit tidak ada eventnya, tentu kita langsung bisa memanggil function yang kita buat, yaitu function counter increment dan decrement. Oke, sekarang kita edit, tidak lagi membaca counter block tapi counter Qubit, lalu kita edit menjadi counter decrement teman-teman ya.
Lalu juga kita edit, ingat ini bukan lagi counter block tapi counter qubit dot counter increment. Sekarang save, kita refresh, kita jalankan, jalan teman-teman ya. Oke, supaya teman-teman yakin, coba kita kasih default value di sini bukan lagi 0 tapi 100 biar teman-teman kalau kita refresh ternyata dia memang dipanggil dari counter qubit bukan lagi counter block. Refresh sudah 100 ya teman-teman ya, sesuai dengan inisialisasi value-nya ya. Kalau kita tekan, yes, berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Nah, itulah perbedaan dari penggunaan blok dan qubit. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan event, yaitu teman-teman silakan menggunakan blok. Jika teman-teman menggunakan qubit, silakan gunakan hanya menggunakan state saja, tidak butuh namanya event. Jadi kita tidak perlu membuat kelas event seperti ini. Lalu perbedaannya apa? Ya sebenarnya kalau secara singkat ya perbedaannya itu tadi penggunaan event saja. Secara fungsi sama, counter qubit dengan counter block sama-sama bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus dari sederhana sampai kompleks. Dulu kenapa counter qubit itu lebih simpel daripada counter block? Itu dimana di counter block dulu teman-teman itu tidak bisa mengakses namanya method on event. Jadi teman-teman untuk membedakan antara block sama qubit, teman-teman di dalam bloknya itu tidak boleh menggunakan image, yaitu dulu masih menggunakan yang namanya yield ya. Jadi pakai stream controller ya, proses seperti stream controller ada yieldnya. Karena sekarang di versi yang terbaru qubit adalah bagian dari blok, maka teman-teman bisa melakukan emit di dalam blok, dan ini membuat blok juga simple seperti halnya qubit ya, hanya dibedakan menggunakan event. Oke, sekarang kita coba ya, kita pecah. Di sini saya akan menggunakan kelas, saya komen teman-teman. Saya akan menggunakan kelas dari ini biar nggak pakai kelas inem terus. Nah, sekarang ini bisa kita pecah ya teman-teman ya. Jadi on-nya ada dua. Yang pertama on khusus untuk counter increment event, berarti kita hapus, kita nggak perlu melakukan pengecekan. Lalu yang ini kita cut, kita pindahkan. Koma. Oke, kita kehilangan satu kolom. Yes, sorry. Sorry tentang terkait dengan gurunya ya. Lalu di dua kita buat juga on sama eventnya, cuma kita langsung spesifik menunjukkan counter decrement event, dimana di sini langsung kita panggil image-nya yaitu yang dikurangi satu. Nah, jadi kita bisa memecahnya per event, dan ini sebenarnya sama seperti kita membuat metode counter increment dan counter decrement ya, sama-sama per metode. Ini kalau ini per metode, kalau ini per event, dan ini sama-sama berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mencobanya sendiri, mengimplementasikan di dalam mainnya ya, tinggal menggunakan keyword add tadi ya, add, nanti ditambahkan ini bukan lagi counter qubit tapi counter block, add yaitu counter decrement event. Lalu di sini kita ganti yaitu counter block. Lalu untuk menambahkan event jangan lupa yaitu add counter increment event. Lalu di sini jangan lupa kita ubah lagi menjadi yang namanya bukan qubit lagi ya, counter block, dan di sini adalah counter block. Save, kita refresh. Ya, sebelum saya refresh lihat ya, ini awalnya 0, berarti kalau saya refresh dia akan menjadi 0 ya, 0 lagi ya teman-teman ya. Kita jalankan, jalan.
berfungsi dengan baik. Jadi sekarang mau menggunakan blok atau Qubit sama-sama mudahnya, dan ini sangat-sangat very easy ya teman-teman ya. Welcome to Flutter Block State Management. Oke, itu saja, semoga clear teman-teman. Jika masih ada yang belum clear, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dadah.